dikasih. Bisa-bisanya dia laki, dia minjem duit mau pacaran. Kerja! Aku punya pantun nih. Beli Apa tuh? Beli lilin, beli cumi. Cakep. Beli sabun, dapetnya papaya. Cakep. Kenalin aku Umi, orang Tambun yang OTW jadi orang kaya. Umi Kuari. Tadi aku di briefing sengaja, pokoknya Kak Christy diem aja, nggak boleh komentar dulu sampai Umi yang memang ngobrol. Welcome Umi, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Umi berapa sih? 23. Oh berarti lahiran tahun 2000 ya? 2001. 2000 apa 2001 ya? 2001. Oh nice. Iya. Jadi apa tuh? Kenapa bisa-bisanya begitu dateng orang Bekasi ini pakai selendangan? Karena kan lenong ya, aku dari kecil lenong, bocah, Betul. dari sangat Rananda gitu. Jadi harus tetap membawa budaya itu. Jadi memang udah apal banget. Tapi nari bisa Mi? Apa? Nari bisa? Nari bisa. Dulu tuh sama mama tuh semua tuh dilesin, les gambar, Oh, les oke. acting, les nari, les apa aja pokoknya sama mama. Kudu jadi. Kudu jadi gitu kan. Nah gue tuh bener-bener, ini gue to be honest ya, waktu itu tuh awal-awal banget gue inget lo itu bikin video di Yang luar mana? rumah, masih pakai daster banget. Ya. Terus gimmick-gimmick, it's in the middle of pandemic, kayaknya mungkin 2020 Iya. banget, itu awal banget. Kamu nonton Kak? Kak, itu lewat FYP aku. Oh. Terus gue kayak, wah kalau kamu tuh belum branding kamu anak Bekasi. Iya. Cuma aku tuh tau kayak, ini orang pasti orang Bekasi deh. I just know it gitu, I just know it. Emang Bekasi gitu? Iya, terus, nah ini warga Bekasi juga langsung kayak tertawa gitu ya. Terus Iya. aku kayak, kan mulai sering gitu kan. Terus akhirnya aku kayak, I just know kayak kamu tuh bakalan big someday sih. Aduh, Dan amin kayak ya oh my god, Allah. begitu Amin, ngeliat lagi amin, dari amin. program segala macam kayak we'll see ya kan. Gitu, tepuk tangan dong buat Ami Kumari. Jadi, kamu tadi bilang kan bahwa mama itu udah nyuruh kamu semuanya tuh harus bisa. Iya. Dan kamu tuh adalah anak lomba, betul kan? Benar. Benar ya. Sekarang coba misalnya ketika kamu tuh udah punya anak, karena konon kabar aku dengar Ami ini juga udah mau nikah pemirsa ya Enggak, kan? jauh. Masih lama banget. Walaupun kamu udah 4 tahun masih lama banget. Masih lama banget. Aku malah belum ada kepikiran buat nikah lagi. Oh gitu, Iya. walaupun udah 4 tahun. Oke, let's say ini udah fast forward 7 tahun deh gitu kan. 7 tahun udah kira-kira 7 tahun udah nikah belum? Sebenarnya gini ya, bukan menurut aku pribadi, Aha. bukan seberapa lamanya kalian berhubungan, tapi seberapa yakinnya kalian untuk menjalani, karena kan nikah itu ibadah. Betul. Ibadah yang sangat amat panjang gitu, dipersiapkannya juga harus sangat panjang, secara Oke. mentally, secara materi dan yang lainnya gitu. Let's say gitu ya, kamu udah punya anak dan anak kamu ini adalah seorang anak lomba juga Iya. gitu kan. Dan kalau misalnya kamu harus memberikan motivasi kepada dia yang di depan panggung, bayangin ya di depan panggung grand final, kan udah lama tuh ya, Iya. dari audisi sampai final, penyisian lalala grand final, dan hadiah itu adalah 50 juta rupiah. Tapi ternyata dia ngambek di depan panggung, di atas panggung ya. Karena buat yang nggak tahu, untuk anak-anak lomba, mamah-mamah lomba tuh punya power tersendiri. Tersendiri ya. Karena aku juga anak lomba jadi aku tahu. Iya ya kan, tahu Jadi- kan rasanya dipelototin, ayo nggak boleh malu. Jadi ini adalah lomba ngedance. Tapi tiba-tiba tuh dia kayak lupa dulu gerakannya, dan tiba-tiba dia freeze. Anak kamu adalah kamera yang di tengah ini. Yang di sini Ini ya? umurnya berapa anaknya ceritanya? Oh iya benar juga ya. Berapa umurnya? Kalau udah 15 tahun sih, 7. itu agak kurang otaknya kalau dia nggak ngerti gitu. 7, tak lagi 7 tahun? tantrumnya. Oh, Coba oke. di sebelah sini anaknya ya. Aduh, aku- One, two. Coba puterin nanti lagunya yang tadi ya. Ini dia. Habis Oke, mulai lupa. Tiba-tiba diam. Nah, aku harus jadi ibu yang Makin bingung dia. gak boleh bingung. Ayo. Ayo, makin mau nangis lu ke anaknya. Ayo, nak. Ayo. Oh. Oke, tepuk tangan buat Ami. Ekspresif.
aku tuh punya ponakan 5. Oh wow. Dan dari kecil tuh aku apa namanya, aku jagain, aku urusin. Iya. Jadi aku ngerti banget caranya ngerawat anak atau gimana Dari kecil gitu. banget ya, Mi, iya. ya. Dan karena namanya ibu-ibu zaman dulu kan, apalagi ibu Betawi, kalau nganterin aku lomba itu yang kayak tadi tuh pasti melotot kayak giginya udah ngancing. Udah ngancing banget ya. Tapi kalau ngeliat ibu yang lain senyum, gitu kan. Nah aku nggak mau jadi ibu yang kayak gitu. Oh jadi kamu menghindari ya? Aku menghindari, aku bakalan kayak, karena aku ngerti dipaksa zaman dulu, jadi aku nggak mau dipaksa. Aku nggak mau ngepaksa anak aku nanti. Tapi lo sendiri pernah nggak misalnya ada lomba atau mungkin yang tadi lah anak-anak kan misalnya lagi bete dan segala macam, terus the worst memori yang paling buruk yang pernah lo ingat, kuncian yang mungkin paling gemes atau mungkin cubitan di paha terdalam yang aduh sakit banget gitu karena lo lupa atau lo salah atau lo nggak mood baik itu lomba atau perform? Lebih ke nggak mood. Kalau lebih nggak mood ya, karena kan anak TK sering nggak moodnya tuh. Betul. Nah aku paling ingat empos. What is empos? What is empos? Empos tuh itu dicubit. Dicubit Oh, di dalam iya, di dalam paha itu. paha. Nah kalau Betawi itu bilangnya empos. Iya, Jadi iya, kayak iya. oh nggak mau gue empos gitu. Iya. Wah itu sakit banget Kak, sakit banget bener-bener sampai biru tuh pernah. Pernah. Iya, gue ngerti. Tapi akhirnya ngerasa kayak lebih ke motivasi kan. Mungkin kalau anak sekarang ngerasa kayak kok ibu aku jahat ya. Tapi kalau zaman dulu aku jadinya mikirnya oh ya gue nggak boleh nggak mood nih. Setiap kerjaan yang lo udah kerjain nih jalanin, nggak boleh setengah-setengah. Jadinya mikirnya ke situ. Nah sekarang udah kan ibarat gedenya. kata puji Tuhan alhamdulillahnya lu udah naik nih Mi ya kan. Terus pasti kan banyak syuting dan segala macam kayak gini mungkin kayak hari ini kayak lu mungkin kayak rushing banget aduh gimana nih caranya kan pasti kita nggak enak udah dalam hati tuh kayak udah nggak enak banget nih macet segala macam. Nah gimana caranya lu tetap bisa kayak prima gitu loh? Karena kan ini tanggung jawab ya. Semua kerjaan tuh harus ada tanggung jawabnya. Betul. Kayak orang mana mau tahu kita di belakangnya sedihnya kayak gimana, macetnya seperti apa. Jadi kalau udah di depan kamera, ya itu kerjaan aku gitu. Jadi nggak boleh ngeliatin capeknya, keselnya gitu. Tapi kan lu manusia Mi, namanya orang lagi pengen nangis, lagi kesel, lagi gondok gitu kan. Nah lu pas gondok kayak gitu, biasanya pelariannya kemana? Ada orang yang diam, ada orang yang tiba-tiba pokoknya dia abis bete, rushing energi gitu, dia makan enak. Ada yang nangis karena kayak oh my god gue gak suka banget nih. Nah lu kemana? Aku yang diem. Aku diem, dengerin lagu, nonton film. Nonton filmnya di mana aja ya, di HP gitu-gitu. Yes. Tapi lo film film lagi nonton apa? Film lagi nonton ini sih, Series? drakor. Iya, apa drakor apa? Ini boleh sebutin ya? Nggak Boleh, apa-apa ya? boleh nggak apa? Apa namanya, Queen of Tears. Oh Queen of Tears, Nonton lagi nggak happening sih? banget ya. Iya. Nggak, gue nggak suka drakor Korea yang lagi, ya? nggak, gue nggak suka drakor yang lagi ongoing. Oh. Gue pokoknya sampai dia kelar, baru ya? gue ini. Karena gue Wah, nggak itu suka nih buat menunggu itu, kayak nggak bisa gue. Parah banget sih kayak Kalau lagu-lagu lagi dengerin apa? lagu banyak ya, sesuai mood aja. Kalau lagi galau-galau. Hari ini apa? Hari ini yang menemani lo kesini ini lagu apa? Yuk kita nonton ondel-ondel? Bukan. Terlalu hype ya. Terlalu seneng itu. Terlalu hype. Apa ya? Aku tuh suka banget lagu galau. Jadi setiap hari justru harus dengerin lagu galau. Menurut lo yang lagunya lagi ancur banget, ancur tuh Lagunya Bernadia. apaan tuh? Ada penyanyi. Ya apa lagunya? Nah, 1 bulan. Wih deh. Sama Liriknya deh. bagaimana? Ntar abis itu gue dengerin lah. Liriknya bagaimana Mi? Pokoknya rapnya gimana ya? Pokoknya Oh, iya, itu iya, iya. dipelukku, nyatanya pergi ku pun tak lagi Gue mau. mendapatkan potongan lagu itulah pokoknya di FYP ada Iya, ya. itu sedih banget dan itu aku harus dengerin lagu galau setiap hari. Karena kayak biar Biar in deep, rasa banget gitu. Biar- Justru aku nggak suka lagu happy setiap biar hari. balance kan hidup lu ya Mi? Iya. Maksudnya kayak abis happy, ada sedihnya. Ada Sedihnya galaunya. sampai dalam, malah abis itu naik lagi gitu kan, ya nggak sih? Iya benar. Oh ya Allah, nice. Tapi konon kabarnya ya, seiring dengan balance kehidupan seorang Amik-Wari, ya kan, itu juga seiring dengan pekerjaan yang selalu dia ambil. Jadi buat beberapa, lu tuh naik tahun berapa Mi? Boomnya momen tahun berapa? Sebenarnya aku tuh dari Lenong Bocah itu, dari 2000
2000 sampai 2018. Boomnya banget teh. Boomnya lagi tuh yang kemarin sama Kenzi kan, di Laporpa itu di 2023 kemarin. Oke, setahun inilah ya. Gue nanya lo setahun ini terakhir, 2023, 2024. Iya. Lo kan cerita lo pengen beli rumah, alhamdulillah juga. Mobil juga udah baru, bensinnya boros banget Nanti tuh ya. nonton ya, aku mau ada film. Harus Oh iya, nonton. boleh. Iya. Nggak boleh di spill. Oh nggak boleh di spill? Oh iya boleh, oke. Pemainnya Nanti belum pokoknya boleh. promonya situ lagi ya. Tadi gue Oke. mau nanya apa tadi ya? Oh, begitu ini ya kan. Jadi sepanjang lagi boom moment setahun ke belakang ini, satu hari lo paling banyak ngambil job tuh berapa? 4. Syutingnya berapa jam? Cepet-cepet apa agak-agak lama? Cepet-cepet ya, cepet-cepet. Kayak gini, kayak hari ini tuh tadi aku pagi-pagi ambiar. Terus abis itu ada... Gue back to back nih Trans TV Mampang. Iya, abis itu fitting. Abis fitting ada test cam buat film itu. Abis itu balik ke sini. Abis ini? Abis ini balik. Ya alhamdulillah Iya, ya ke alhamdulillah. Bekasi. Ke Bekasi. Lo masih tinggal di Tambun? Masih. Respect. Karena jauh loh Bekasi itu lumayan ya. Jauh ya, tapi kan alhamdulillah ada supir ya, jadi agak nggak terlalu capung ya. Betul sekali, tapi bensin aman ya Mi? Karena gue waktu itu Enggak pernah sih, dengar. enggak aman. Lo tuh sehari bensinnya berapa sih Mi? Aduh, nominal. Iya, gue penasaran aja gitu. Ini biar warga-warga Bekasi kalau misalnya memang dia juga pengen punya mobil yang sama, dia kagak shock gitu loh. Kan lu shock kan? Shock. Karena pasti gak ada yang ngomong. Shock. Apa tuh? Kayaknya... Kayaknya Gopay ada kali ya Mi sehari? Enggak nyampe. 500 tuh 2 hari sampai 3 harian lah. Ya 2 hari lah. 2 hari. Karena mobilnya gede guys, dan agak-agak boros ya kan? Karena kan satu hari itu bisa ke berapa tempat juga kan, macet juga gitu. Jadi progres rumah gimana? Udah nyampe mana progres rumah? Aduh kalau progres rumah kayak masih nyari sebenarnya. Oh, masih nyari. Oke, rumahnya oke. yang maunya yang kayak gimana, segede apa, sekecil apa, apa emangnya beneran, kalau emangnya nggak ada nemu yang cocok, apa mau dibangun aja, nyari tanah gitu tuh masih nyari. Semoga tahun ini doain aja. Tapi lo tuh pengennya di Bekasi? Sebenarnya tuh pengennya di Jakarta, pengen jadi anak Jaksel. Tapi keluargaku semuanya di Bekasi. Oh, literally semua dari Jadi kayak... papaku tuh kan sakit sekarang gitu, stroke kan. Ya. Jadi harus ada orang yang nemenin. Nah kakakku tuh semuanya mostly di Bekasi semua kerja. Jadi harus ada yang nemenin papa di Bekasi. Jadi kayaknya tetap di Bekasi tapi kota. Maksudnya yang nggak jauh dari pintu tol aja sih Kak. Gue tahu gitu. sih itu perumahan-perumahan apa ya. Tapi ya begitulah tergantung nanti ya. Tapi lo sendiri pengennya rumahnya yang kayak apa? Yang gede banget atau mungkin yang small tapi ada tamannya? Pengen minimalis tapi ada kolam berenangnya. Kecil gitu. Personal kolam renang, bukan bukan di clubhouse aja. Personal kolam berenang. Kenapa? Pengennya gitu. Karena aku nggak suka rumah besar karena terlalu jauh. Pengennya yang intimate, pengennya tetap makan bareng, tetap nonton bareng TV, tetap kedengeran suara mama di kamar papa gitu. Gua penasaran, lo tuh kan Betawi banget lah ya, Betawinya Betawi Bekasi gitu ya. Apa yang menurut lo itu kayak buset deh, ini benar-benar adat Bekasi banget. Dan ini gue bangga banget sama adat ini. Kecuali yang tadi lo ngomong tadi kan barusan pengen masih kedengeran bapak mama gitu pas ngobrol dan segala macem. Apa ya adat Bekasi ya? Nggak tahu gue. Maksudnya kayak ngeriung-ngeriungnya? Ngeriung ngeriung barengan, makan harus tetap nyocol ya kan. Terus apa lagi ya? Kayaknya salah satu nongkrong di Sumarekon. Waduh, mesti bayar ini nih kayaknya Sumarekon nih. Terus kayaknya kalau misalnya orang Betawi yang punya rumah deket-deketan tuh kayak satu ini juga gak sih, satu culture juga gak sih? Oh, satu keluarga. Iya. Nah, aku tuh pindah ke rumahku yang sekarang itu. Sebelumnya itu satu komplek tuh isinya keluarga mama semua. Jadi emang kayak ini uaknya, ini bibinya, ini tantenya gitu-gitu. Itu juga jadi culture lo juga lah ya. Iya, kayaknya culture Betawi kali ya. Ini gue kepikiran tiba-tiba terlintas gitu ya. Lo kan keluarga nomor 1 banget nih. Iya. Ini gue pengen nanya. Selain di keluarga yang ring 1 gitu ya. Lo kan sekarang udah terkenal nih Mi. Biasanya tiba-tiba ada aja orang yang kagak tadinya saudara jauh banget gitu ya, kagak pernah ketemu, tiba-tiba ngaku saudara gitu, terus minjem duit. Lo termasuk artis yang kena begituan juga gak tuh? Kena pasti Terus gitu. lo nyikapinnya gimana? Cuma kayaknya kalau keluarga jauh apa gimana minjem uang kayaknya lebih ke mama sih, bukan ke aku ya, karena
karena kan deketnya ke mama. Kalau aku tuh paling ke teman-teman aku gitu. Terus temen lo yang waktu itu minjem duit buat pacaran udah ganti? Enggak, itu enggak gue kasih, gue marah. Oh, kagak lo kasih? Enggak gue kasih. Bisa-bisanya dia laki, dia minjem duit mau pacaran. Kerja! Terus abis itu selain yang orang yang kagak kasih, yang lain-lain ada nggak, Mi, temen-temen lo? Oh, yang aku kasih? Enggak, yang lo kasih ada nggak? Ada. Tapi lo, nah oke. Biasanya seorang amikuari penilaian, setiap orang kan beda-beda ya pemirsa. Ketika dia ini lagi berbaik hati ingin menabur, memberikan bantuan kepada warga-warga lain. Itu penilaiannya apa tuh, Mi, kalau boleh tahu? Maksudnya biar dikasih, biar kita ngasih? Iya. Oh, baik adabnya. Kalau adabnya nggak baik, nggak boleh, nggak lulus. Maksudnya ya. Adab apa, Mi? Adabnya yang baik, emang dia butuh banget buat kebutuhan hidup ya, bukan gaya hidup gitu. Karena kan banyak juga yang minjem uang buat gaya hidupnya kan, bukan buat kebutuhan hidupnya gitu. Lo pernah nggak seorang Umi minjemin duit, terus begitu, lo tahu nih kayaknya dia orangnya aman-aman aja gitu, pinjem minta gitu kan. Dia ngomong buat kebutuhan hidup, tiba-tiba lo instastory-nya lagi nongkrong-nongkrong. Pernah. Cuma aku tuh aku tuh sebenarnya kagak mau minjemin duit ke orang karena aku nggak berani nagih, aku nggak mau nagih gitu. Kayak misalkan dia mau minjem berapa juta, kalau dia nggak bayar ke gue nggak bisa nagih, nggak bisa bayar dong gitu. Ini utang lo deh, ini nggak bisa. Gitu. Jadi memang lo tipe kalian kayak gitu tipe ya. Kalian kayak gitu. Udah gitu sayang keluarga banget lagi kan. Jadi memang mungkin inilah yang menjadi sumber kecantikan dari seorang gitu kan. Dari seorang Umi Kuari ya. Tapi kita mau lihat juga, ini ada beberapa memori dari Umi. Kita pengen tahu nih, apakah memori-memori yang didapatkan oleh tim iTalk ini cukup mutakhir pemirsa. Foto-foto apa yang akan dikeluarkan? Let's check it out. Apa? Mana pemirsa, insert lalala. Indang Diana. Ini makanya baru deh. Baru. Kapan nih, Mi? Ini apa namanya, lebaran tahun ini kah? Atau ini mungkin lebaran. Yang kanan ya, yang kanan kita ya? Ini lebaran, yang kiri itu pas ada award komedian. Oh, oke. Ada komentar-komentar netizen juga? Anugerah, Anukom. Ada. Asli, cakepnya nggak perlu nunggu pantun kalau ini mah. Ya ampun, cakep banget, Masya Allah, cantik Umi. Ya ampun, Umi kita bersama ya kan. Gimana perasaan Anda, Mi? Apa? Melihat, banyak loh. Kok awalnya keluar ya, Neng? Masya Allah, Mi cakep bener, Umi cantik. Aplikasi apa? Dasar lu jangan gitu dong. Iya. Apa sih aplikasinya? 4 lapis. 4 lapis, takut banget. 4 kali filter ya, Bo. 4 kali Ya filter. ampun. 4 kali filter. Jadi apa komentar lo ketika lo mendapatkan komentar-komentar positif dari warga Positif gitu kan? ya? Senang sih, senang. Cuma tetap auranya tetap aura lucu kan. Jadi kadang tuh orang tuh juga banyak yang komen kayak, jangan cakep-cakep dong, lucu aja gitu-gitu. Oh gitu. Tapi namanya perempuan kan kadang kita pengen kelihatan cakep, Bener. ya kan? Tapi lo lebih happy mana? Dibilang Umi Kuari seorang yang lucu atau Umi Kuari seorang yang cantik? Lucu, karena lucu udah pasti cantik. Tapi orang cantik belum tentu lucu. Slebeu, cuaks. Oke, sekarang pilihannya agak-agak advance lagi ya. Ingin dikenal menjadi seorang Umi Kuari yang lucu atau Umi Kuari yang cerdas? Bukan hanya pintar loh, cerdas. Susah. Lucu, karena aku nggak cerdas. Aslinya aku agak kosong. Bo, tapi menurut gue ya, kalau seorang yang udah bisa tektokan dan lo tuh bisa kayak tek-tek, cerdas itu tuh bukan perkara nilai-nilai loh, Bo. Oh iya. Lo cepet nektok, Iya sih. lo bisa mengendalikan emosi lo dengan baik dan segala macam itu juga cerdas loh. Dan menurut gue lo tuh one of them gitu loh. Amin, thank you so much. Ya, tapi kalau lo sendiri gitu, menurut lo atau apa yang lo lakukan ketika Umi Kuari yang memang masih awal-awal ketemu sama bintang-bintang besar, sebutlah Pak Andre, Pak Surya, senior gitu kan, Bu Ayu gitu-gitu. Dengan mereka yang pace-nya udah lumayan cepat, terus tiba-tiba lo kayak bener-bener pada saat awal-awal baru tuh gimana tuh? Deg-degan sih, deg-degannya takutnya nggak bisa nyamain pace mereka sama takut
lawakannya terlalu berlebihan gitu. Karena kan sama senior mau gimana pun tetap harus punten gitu, permisi. Jadi nggak bisa sebebas kita seumuran misalkan. Aku misalkan sama Inyong gitu. Itu kan kita masih sama kan. Nah kalau sama senior kan harus dibedain kan gitu. Kalau pertanyaan gue adalah siapa senior yang pernah main bareng lo yang paling baik? Satu nama yang langsung terlintas adalah hanya boleh satu. Wendy Cagur. Kenapa Pak Wendy? Karena sebenarnya ini jangan dipotong-potong ya, masukin TikTok ya. Kenapa Pak Wendy doang? Kenapa nggak Bu Ayu juga? Yang suka motong-motong yang di situ tuh yang di depan tuh dibilangin titip pesen loh. Waktu itu Pak Wendy tuh benar-benar ngasih tahu di entertain tuh harus seperti apa, attitude-nya kayak gimana, cara ngelawaknya kayak gimana, janjiannya seperti apa. Kalau nggak punya jokes dikasih sama dia gitu. Oh iya. Jadi dia sangat open dan terbuka untuk janjian yuk gitu, nggak apa-apa gitu. Dan dia yang ngasih tahu kalau sama senior tuh ada batasannya, nggak boleh sampai terlalu jauh gitu. Attitude tuh nomor satu, skill lo nomor 2 gitu. Oh nice. Pernah nggak Mi waktu lo awal-awal masuk itu lo ketemu senior kan jadi itu bahasa bercandaan ya senior yang kok gue ini udah mencoba masuk tapi kok mental mulu ya. Kayak kenapa ya gitu. Nggak ada sih Kak, alhamdulillahnya ya Kak. Karena mungkin seniornya juga sekarang welcome ya ke ke anak-anak baru gitu. Mungkin pada zaman dulu senior merasa senior gitu ya kan. Merasa harus dihargai banget. Nah, kalau sekarang kayaknya enggak deh. Senior tuh lebih welcome banget. Ini siapa? Ayo bareng-bareng gitu. Alhamdulillah sih belum ketemu sama yang kayak begitu ya, amit-amit sih jangan. Tapi lo pernah nggak misalnya kayak lo ketemu orang baru, dia ini masih bocah misalnya gitu. Terus lo kayak bingung mau treatnya gimana ya, mau ngajarinnya apa langsung blend in aja? Aduh kalau yang di bawah aku justru nggak pernah, malah di atas aku semua. Di atas, ya? Iya, kayak aku paling bocil deh malah ngerasanya. Maksudnya paling kecil yang masih harus dituntun banget malah gitu. Nah sekarang kita mau lihat dulu, ini adalah beberapa memang sebuah statement yang konon kabarnya Umi ini sudah dapat lampu hijau dari keluarga kekasih ya kan. Gak ada foto tapi ada statement. Statementnya ada di sini. Ada di sini. Itu bener nggak Mi? Apa? Iya, kamu udah dapat lampu hijau dari orang tua pasangan. Untuk ini, untuk lebih ke jenjang yang serius. Not only buat keserius sih, tapi seenggaknya sekarang tuh kayaknya udah lebih luas. Karena kalau kabarnya pada saat awal kamu berjuang banget tuh katanya ya. Jadi ini tuh sebenarnya harus diluruskan ya. Baik, silahkan. Waktu itu aku cerita di satu podcast, Pak Wen, podcastnya Pak Wen tuh waktu itu aku bilang, iya waktu itu aku nggak direstuin sama mamahnya pacarku. Nah banyak banget komentar yang kayak iyalah sekarang direstuin orang uminya udah naik, orang uminya udah terkenal. Itu tuh ngerestuinnya jauh dari aku sekarang. Aku kan 4 tahun kan sama pacarku. Aku tarik belakang deh kalau misalnya biar kamu nggak lupa gitu ya. Emang dulu pas awal banget itu kenapa Mi? Awal-awalnya tuh bukan yang kayak gini loh yang nggak direstuin yang nggak boleh ya sama Umi tuh enggak sebenarnya. Tapi karena pacarku tuh anak kesayangan mamahnya. Berapa bersaudara? 3, dia anak kedua. Oh wow, iya, terus jadi mamanya tuh kayak takut perhatiannya tuh lebihnya ke pacarnya dibanding ke mamahnya gitu. Nah mungkin pada saat itu mamaku tuh ngajarin laki-laki tuh surganya akan selalu di ibunya. Jadi jangan memaksa laki-laki untuk bersama kamu kalau memang ibunya nggak ngerestuin gitu. Pada saat itu aku putusin. Oh wow. Iya, aku putusin kayak ya udah sampai sini aja daripada makin jauh lebih pilih mama kamu aja. Nah hebatnya pacarku tuh waktu itu memperjuangkan. Dia bilang kayak kamu tenang aja, aku yang bakal ngomong ke mama dan papa gitu deh ceritanya. Merasa cantik deh aku diperjuangkan. Jadi